Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 4 yaitu yang beranggota saya Eliani Putri, Bunda Siti Umiati dan Bunda Nining Sari akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini melalui metode karya wisata dan metode bermain peran. Makalah ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini, yaitu dosen pengampu Bunda Nori Nopitasari MPD. Baiklah, kita masuk sesi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang metode pengembangan bahasa anak usia dini melalui metode karya wisata dan metode bermain peran. Untuk Bunda Siti Umiati dan Bunda Nining Sari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Nori Nopitasari sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini, serta rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siti Umiati akan mempresentasikan pembahasan pokok tentang makalah kami. Yang pertama yaitu pengertian metode karya wisata. Metode karya wisata adalah salah satu metode pembelajaran di taman kanak-kanak yang dilaksanakan dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Pengamatan itu boleh diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecap, pembauan, dan perabaan. Contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan di taman kanak-kanak melalui kegiatan karya wisata diantaranya adalah membedakan bermacam-macam rasa. Contoh, jeruk nipis rasanya asam, sedangkan pisang rasanya manis. Pokok pembahasan yang kedua adalah manfaat metode karya wisata pada taman kanak-kanak. Ada banyak manfaat menggunakan metode karya wisata pada taman kanak-kanak. Di antaranya adalah 1. Menumbuhkan minat anak untuk mengenal dan belajar mengenai sesuatu yang nyata. Contoh, untuk menumbuhkan minat tentang dunia binatang, anak dapat dibawa berkarya wisata ke kebun binatang. Untuk mengenal dunia anak ke dunia peternakan atau hewan-hewan ternak, anak bisa diajak berekreasi ke peternakan di lingkungan sekolah dan lain-lain. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas. Manfaat yang ketiga, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada dan menambah wawasan. Manfaat metode karya wisata yang keempat adalah memberikan batu loncatan untuk anak memproduksi hal-hal yang telah diamatinya dengan reproduksi lebih mudah dikomunikasikan kepada guru atau anak lain dibandingkan bila dikemukakan dengan kata-kata. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu peranan metode karya wisata dalam pengembangan bahasa. Di antaranya adalah 1. Untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak agar mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan baik secara lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Pokok bahasan yang keempat adalah rancangan pelaksanaan karya wisata. Rancangan kegiatan karya wisata yang harus dilaksanakan oleh guru meliputi 1. Menetapkan sasaran yang diprioritaskan sesuai dengan tema kegiatan belajar yang dipilih. Yang kedua, mengadakan hubungan dan pengenalan medan sasaran karya wisata. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pengertian metode bermain peran. Metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang akan dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang sistematis dan berpikir secara baik untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut
Zuhairini. Metode ini digunakan apabila pelajaran dimaksudkan untuk menerangkan suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang banyak, yang berdasarkan pertimbangan lebih baik dilakukan langsung daripada diceritakan karena akan lebih jelas dan dapat dihayati oleh anak. B. Melatih anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah sosialip psikologis, dan C. Melatih anak agar mereka dapat bergaul dan memberi kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta masalahnya. Manfaat yang diambil dari bermain peran adalah hubungan kemampuan bahasa dengan metode bermain peran anak usia dini. Kemampuan bahasa anak yang baik akan memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain, lisan ataupun lisan. Kemampuan berbahasa dapat distimulus melalui kegiatan bermain yang menyenangkan bagi anak. Kemampuan berbahasa pada anak bisa kita kembangkan melalui pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dengan metode bermain peran. Hal ini sejalan dengan penelitian Erlinda yang mengemukakan bahwa dalam dialog secara langsung dengan teman sebaya, mengekspresikan ide, menirukan tokoh, dan menceritakan kembali cerita yang sudah dimainkan. Hubungan kemampuan bahasa dengan metode bermain peran anak usia dini. Kemampuan berbahasa anak yang baik akan memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik lisan ataupun lisan. Dengan berkomunikasi, anak akan mendapatkan informasi baru sehingga pengetahuan anak akan bertambah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Aisyah bahwa kemampuan bahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan begitu, kemampuan berbahasa anak usia dini akan berkembang dengan optimal. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Segala kata ucapan yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.